Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari salah satu kelompok teori bahasa otomata. Di sini saya dengan rekan saya Doni Gunawan. Nah, kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau memberikan suatu jabaran mengenai DFA yang nanti langsung kita bisa lihat bersama. Jadi kami telah membuat programnya menggunakan bahasa C++. Baik, untuk melanjutkan materinya, sebelum menjelaskan suatu programnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian FSA. FSA merupakan mesin abstrak yang memiliki 5 elemen atau tapel. Nah, jadi kelima elemen tersebut meliputi input, output, himpunan, state, relasi state, dan relasi output. FSA berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau yang bisa kita sebut bahasa reguler dan dapat diimplementasikan secara nyata. FSA dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya. Selain itu, FSA memiliki sekumpulan aturan untuk berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan input dan fungsi transisi yang diterapkan. Perlu diketahui teman-teman bahwa sistem finite state automata hanya dapat mengingat state terkini karena tidak memiliki tempat penyimpanan atau yang biasa kita sebut memori. Jadi FSA pada dasarnya digunakan untuk mengenali pola. Dibutuhkan string simbol sebagai input dan statusnya berubah sesuai dengan input tersebut. Jika ditemukan simbol input yang diinginkan, maka terjadi yang namanya transisi. Selanjutnya, FSA dapat didefinisikan sebagai berikut. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa melihat dari simbol-simbol yang telah kami rincikan terdapat keterangan masing-masing. Nah, karakteristik FSA tersebut memiliki beberapa karakteristik. Mungkin beberapa contoh saya akan jelaskan, seperti setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk beberapa contoh selanjutnya. Kemudian untuk selanjutnya, cara kerja FSA. FSA bekerja dengan cara mesin membaca memori masukan berupa tab, yaitu satu karakter tiap saat. Jadi dari kiri ke kanan, menggunakan heap baca yang dikendalikan oleh kotak kendali state berhingga, di mana pada mesin terdapat sejumlah state berhingga. Finite automata selalu dalam kondisi yang disebut dengan state awal, jadi initial state, pada saat finite automata mulai membaca tab. Perubahan state terjadi pada mesin ketika sebuah karakter berikutnya dibaca. Ketika head telah sampai pada akhir tab dan kondisi yang ditemui adalah yang ditemukan adalah state akhir, maka string yang terdapat pada tab dikatakan diterima finite automata. Jadi string-string merupakan milik bahasa bila diterima finite automata bahasa tersebut. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah jenis-jenis FSA. SFA dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu DFA dan NF. Kedua, FA di atas mampu mengenali himpunan reguler secara presisi. Dengan demikian, kedua FSA itu dapat mengenali string-string yang ditunjukkan dengan ekspresi reguler secara tepat. DFA dapat menuntun resultness pengenal lebih cepat dibanding NDFA. Namun demikian, DFA berukuran lebih besar dibanding NDFA yang ekivalen dengannya. Lebih mudah membangun NDFA dibanding DFA untuk suatu bahasa, namun lebih mudah mengimplementasikan DFA dibanding NDFA. Yang pertama adalah DFA. Untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menunjuk satu stage dan fungsi transisi dipakai pada setiap stage untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA, perpindahan stage null tidak diperbolehkan, artinya DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. DFA terdiri atas 5 tapel, yakni seperti ini. Ada 5 simbol.
Teman-teman bisa lihat sendiri. Satu hal penting yang perlu diperhatikan pada JIS DFA adalah terdapat banyak kemungkinan pada sebuah pola. Namun secara umum, DFA dengan jumlah state minimum cenderung lebih baik. Yang kedua, NFA. NFA hampir sama seperti DFA, namun yang membedakan adalah pada beberapa hal berikut. Yang pertama, diperbolehkan terjadi perpindahan null, yang berarti NFA dapat berpindah ke state berikutnya tanpa membaca simple input. Yang kedua, NFA dapat mengirimkan beberapa state untuk input tertentu. Pada dasarnya, beberapa hal di atas tidak membuat NFA lebih unggul dari DFA. Jika kita membandingkan keduanya dalam hal kekuatan, keduanya sama setara. Ya, baik. Selanjutnya adalah ilustrasi graf untuk DFA adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa melihatnya seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, sebelum melanjutkan ke programnya, di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman program yang kami buat seperti ilustrasi graf DFA yang ada di PowerPoint di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa program yang telah kami buat menggunakan C++. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi, saya akan memberikan sedikit jabaran mengenai program yang telah kami buat. Apabila stata awal S diberi masukan D, maka akan bergerak ke stata D. Stata D diberikan masukan E, maka akan bergerak ke stata E. Jadi stata penerima maksudnya. Yang artinya DFA tersebut apabila diberi masukan string DE, maka masukan tersebut diterima. Langkah pertama di sini kami deklarasikan dulu DFA sebagai integer dengan nilai 0. Nah, selanjutnya kami membuat fungsi pertama, yaitu apabila stata S diberi masukan D, maka akan bergerak ke stata selanjutnya stata D, dengan menukar nilai DFA menjadi 1. Dan apabila diberi masukan selain D, maka nilai DFA tetap 0. Nah, teman-teman bisa melihat, di sini adalah logika yang telah kami buat. Selanjutnya, untuk fungsi berikutnya, apabila stata D diberi masukan E, maka akan bergerak ke stata selanjutnya, yaitu stata D, dengan mengubah nilai DFA menjadi 2, dan apabila diberikan masukan selain D, maka nilai-nilai DFA tetap 1. Kemudian untuk fungsi terakhir adalah apabila stata E diberikan masukan D, maka akan kembali ke stata E dengan menukar nilai DFA menjadi 1, dan apabila diberikan masukan nilai D, maka nilai-nilai DFA tetap 2. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya deklarasi nilai in DFA string untuk menampung pergerakan sebagai nilai tukar DFA. Buat fungsi tetap penerima yaitu setara E. Buat fungsi utama untuk membaca string dan memproses string tersebut apakah diterima atau tidak berdasarkan fungsi yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Di sini mungkin saya langsung mengeksekusinya. Saya akan menjalankan program yang telah kami buat. Langsung saja. Di sini saya akan memasukkan kalimat DE, di mana ketika saya memasukkan kalimat DE, maka keterangan yang dihasilkan yaitu diterima. Kemudian selanjutnya, jika kami mengeksekusi dengan kalimat yang sebaliknya, ed, maka keterangan yang muncul yaitu ditolak. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.